Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Neisa. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung sisa hasil usaha atau SHU, atau disebut juga dengan selisih maupun surplus hasil usaha dari koperasi. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara penghitungannya, di sini Ibu akan jelaskan sedikit tentang SHU. SHU atau sisa hasil usaha itu adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya-biaya atau biaya total dalam satu tahun buku. SHU bisa dikatakan surplus jika pendapatan lebih besar daripada biaya, dan SHU juga bisa dikatakan defisit jika pendapatan lebih kecil daripada biaya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian, SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Mengacu pada pengertian yang di atas, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota itu akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap perolehan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini juga dijelaskan bahwa ada hubungan linier antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi usaha dan modal anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Jadi, biasanya dalam RAT atau rapat anggota tahunan itu salah satu agendanya adalah pembagian SHU. Nah, pembagian SHU ini biasanya diberikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang diberikan kepada koperasinya. Jadi, semakin besar transaksi usaha maupun modal terhadap koperasi, maka akan semakin besar juga SHU yang akan diterima oleh setiap anggota. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan menghitung bagaimana cara menghitung SHU yang akan diterima oleh anggota. Bagaimana caranya kita lihat. SHU yang akan diterima oleh anggota itu diperoleh dari SHU JM ditambah dengan SHU JA. Oke, di sini Ibu pakai simbol dengan JM. JM itu adalah jasa modal dan JA adalah jasa anggota. Jadi selain modal yang diberikan kepada koperasi, anggota juga akan menerima SHU dari jasa transaksinya terhadap koperasi. Nah, bagaimana cara menghitung SHU JM dan SHU JA? Di sini Ibu akan sampaikan. Di sini ada rumus jasa modal per anggota. Itu akan diperoleh dari simpanan anggota A, misalkan, dibagi dengan total modal keseluruhan koperasi dikali bagian jasa modal bagian jasa modal. Nah, untuk bagian jasa modal itu diperoleh dari mana? Oke, kita lihat di sini ada bagian jasa modal itu diperoleh dari persentase jasa modal dikali dengan SHU koperasi, oke? Biasanya dalam soal persentase jasa modal maupun SHU koperasi itu sudah diketahui. Jika belum diketahui, maka persentase jasa modal itu diperoleh dari sini. Persentase jasa modal itu adalah bagian SHU untuk jasa modal dibagi total modal dikali dengan 100%, maka akan menghasilkan persentase jasa modal. Kalau SHU koperasi tidak diketahui, itu biasanya SHU koperasi itu diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban atau biaya. Kemudian kita lihat SHU untuk jasa anggota itu diperoleh dari mana? Oke, kita lihat. Di sini pinjaman kalau bentuknya adalah koperasi simpan pinjam, pembelian kalau bentuk koperasinya adalah koperasi produksi, konsumsi, koperasi jasa maupun koperasi serba usaha. Untuk anggota A dibagi dengan total pembelian atau pinjaman atau penjualan koperasi dikali dengan bagian SHU untuk jasa anggota. Bagian SHU untuk jasa anggota kita bisa lihat di sini paling bawah. Bagian jasa anggota itu diperoleh dari persentase jasa anggota dikali dengan SHU koperasi. Persentase jasa anggota juga itu sama,
cara mencarinya jika tidak diketahui soal, ini maaf harusnya persentase jasa anggota, itu adalah bagian SHU untuk jasa anggota dibagi total pinjaman atau pembelian koperasi dikali dengan 100%. Dikali dengan SHU koperasi. SHU tadi caranya adalah dengan menghitung pendapatan dikurangi dengan beban atau biaya. Oke, kita lanjut ke biar kalian lebih paham lagi. Contoh di sini ada Koperasi Hikmah memperoleh SHU sebesar Rp75 juta. Ini SHU-nya sudah diketahui. Total simpanannya adalah Rp30 juta dengan total penjualan Rp200 juta. Jasa modalnya sebesar 25%. Kayak di sini udah diketahui persentasenya. Dan jasa anggotanya adalah sebesar 20%. Di sini juga persentase jasa anggota sudah diketahui. Jika Umar memiliki simpanan sebesar 1 juta dan pembelian sebesar 5 juta rupiah, hitunglah SHU yang akan diterima oleh Umar. Jadi di sini kita akan mencari SHU yang akan diterima oleh anggota koperasi yang namanya Umar. Nah, yang perlu kalian ingat di sini salah satu menentukan apakah ini koperasi simpan pinjam atau koperasi konsumsi, kita bisa lihat dari transaksinya. Di sini transaksinya adalah pembelian. Ini artinya bisa kemungkinan koperasi konsumsi atau koperasi serba usaha. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke cara menyelesaikan. Oke, kita mulai dari diketahui. Diketahui SHU-nya adalah Rp75 juta. Total simpanan koperasinya adalah Rp30 juta. Persentase jasa anggotanya 20%, persentase JM-nya adalah 25%, simpanan Umar adalah Rp1 juta, pembelian Umar adalah Rp5 juta, penjualan koperasi adalah Rp200 juta, yang ditanyakan adalah SHU yang akan diterima oleh Umar. Kita jawab satu-satu. Yang pertama, kita akan mencari terlebih dahulu bagian SHU untuk jasa anggota. Tadi sesuai caranya, bagian SHU untuk jasa anggota adalah persentase JA dikali dengan SHU. Karena persentase JA-nya sudah diketahui, yaitu sebesar 20%, kita masukkan, substitusikan ke sini, 20% dikali dengan SHU. SHU-nya juga sudah diketahui, yaitu sebesar Rp75 juta. Kita substitusikan, 20% dikali 75 juta, hasilnya adalah Rp15 juta. Kemudian yang kedua adalah akan mencari bagian SHU untuk jasa modal. Sesuai caranya, yaitu persentase JM dikali dengan SHU. Persentase JM di sini juga sudah diketahui, yaitu sebesar 25%. Kita substitusikan di sini, dikali dengan 75 juta, itu adalah SHU. Jadi 25% dikali 75 juta, hasilnya adalah 18.750.000. Kalau sudah bagian SHU-nya diketahui, maka kita lanjut ke mencari SHU-nya. Yang pertama, kita akan mencari SHU untuk jasa anggota. Karena di soalnya adalah pembelian, maka kita masukkan pembelian Umar dibagi dengan penjualan koperasi totalnya dikali bagian SHU untuk jasa anggota. Pembelian Umar di sini diketahuinya adalah sebesar 5 juta, kita substitusikan. Kemudian penjualan koperasinya adalah 200 juta rupiah, kita substitusikan ke sini. Dan bagian SHU untuk jasa anggotanya adalah sebesar 15 juta rupiah. Kita masukkan 5 juta dibagi 200 juta rupiah dikali 15 juta, hasilnya adalah Rp375.000. Kemudian selanjutnya kita akan mencari SHU untuk jasa modal. Jasa modal di sini cara penghitungannya adalah simpanan Umar dibagi dengan total simpanan koperasi dikali bagian SHU JM. Simpanan Umarnya adalah sebesar Rp1 juta, kita substitusikan ke sini 1 juta. Kemudian total simpanan koperasinya adalah Rp30 juta, kita substitusikan dikali bagian SHU JM-nya adalah 18.750.000 dari sini ya. Jadi Rp1 juta dibagi Rp30 juta dikali Rp18.750.000, hasilnya adalah Rp625.000. Jadi berapa SHU yang akan diterima oleh Umar? Kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah SHU JA ditambah SHU JM. SHU JA-nya tadi sudah diketahui Rp375.000.
Ditambah saujemnya adalah Rp625.000. Jadi totalnya adalah Rp1.000.000. Jadi dalam tahun buku tersebut, SAU yang akan diterima oleh Umar adalah Rp1.000.000. Oke, seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.